Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Infinix Zero 20, smartphone terbaru dari Infinix yang menurut kami ini adalah salah satu smartphone terbaik tahun 2022 untuk harga 3 jutaan. Banyak sekali di sini ya aspeknya yang susah dilawan kompetitornya. Kamera selfie 60 megapiksel autofocus OIS, ya kamera selfie-nya loh itu ya. Kemudian kamera utama 108 megapiksel, ada ultrawide-nya 13 megapiksel, autofocus ultrawide-nya. Lalu RAM-nya udah 8 GB dengan storage 256 GB. Dan masih ada banyak lagi kejutan-kejutan yang tersimpan di sini. Mau tahu kejutannya seperti apa? Yuk, simak reviewnya. Ya, Infinix di beberapa bulan terakhir ini sepertinya ngegas produk terus ya. Sementara yang lain ngerem, Infinix ngegas terus. Kali ini mereka kembali mengisi pasar smartphone 3 jutaan melalui si Infinix Zero 20 ini ya. Yuk kita bahas dulu paket penjualannya. Tentunya ada unitnya dong dengan screen protector yang sudah terpasang. Dan kemudian ada chargernya. Ada chargernya, 45 watt chargernya di sini ya. Ada kabel USB Type-C juga, ada case-nya, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Nah, untuk desain back cover-nya seperti ini ya. Finishing-nya back cover ini matte di sini. Konsepnya desainnya adalah flat. Back cover-nya flat, layarnya flat, frame-nya juga flat. Sampai kita bisa memberdirikan dia di atas meja nih tanpa ada penyangga sama sekali. Menariknya, finishing frame-nya ini nggak tajam. Beberapa ada yang tajam soalnya ya kalau sudah pakai flat begini. Jadi kalau digenggam itu masih cukup nyaman, nggak ada bagian tajamnya. Cuma memang sih kalau dilihat dari samping kurang rata aja nih frame-nya nih ya. Kurang flat aja. Masih ada sedikit guratan-guratan di situ. Tapi nggak apa-apa lah ya kalau melihat harganya. Penampilannya overall udah keren di sini, walaupun rasanya sedikit tebal memang. Untuk dimensi 164,4 x 76,7 x 8 mm. Nah lo sebetulnya nggak terlalu tebal. Efek dari flatnya ini tadi yang bikin rasanya tebal. Untuk bobot 196 gram, nggak terlalu berat. Opsi warnanya adalah glitter gold, green fantasy, dan space gray. Untuk di kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down di situ. Di sisi atas ada mikrofonnya. Ada grill speaker stereo bagian atas juga. Ya, ini stereo. Lalu di sisi kiri ada SIM tray non-hybrid yang bisa 2 SIM plus 1 micro SD. Ya, lagi-lagi non-hybrid di sini ya. Di bawah headphone jacknya 3,5 mm, lalu ada mikrofon USB Type-C dan grill speaker stereo bagian bawah. Mantap, udah stereo juga, tapi ekspektasinya tolong dijaga. Harganya 3 jutaan, jadi suaranya jangan dibanding-bandingkan dengan yang 8-12 jutaan ya. Jangan. Setidaknya suaranya sudah rata kanan dan kiri. Kemudian di depan kita lihat ini adalah layar 6,7 inci, panelnya AMOLED dong. Full HD Plus, bukan HD, Full HD Plus. Brightness-nya dari pengukuran kami menunjukkan bahwa maksimumnya di 520 nit untuk di dalam ruangan. Dan memang di luar terlihat masih bisa kelihatan ya di bawah matahari ya. Nah, terkait warna layar kita bisa atur modenya lewat menu setting lalu ke display dan color style. Di sini ada 2 mode warna, ada bright color dan ada original color. Ada juga slider temperatur warna ya kalau dibutuhkan. By default mode yang terpasang itu adalah original color yang berdasarkan pengujian kami color gamutnya adalah 99,9% sRGB atau 97,6% DCI P3 untuk gamut coverage dan 154,5% sRGB atau 109,4% DCI P3 untuk gamut volumenya. Kalau bright color ini bisa dilihat di tabel ini. Ini lebih tinggi lagi sebetulnya ya coverage warnanya di sini. Sayangnya di sini nggak ada yang gamut volumenya itu mendekati 100% sRGB. Jadi warnanya itu kelihatannya bright banget gitu ya. Warnanya vivid ya warnanya. Jadi kalau buat ngedit foto dan video agak hati-hati di sini. Nah, untuk refresh rate layarnya itu sampai dengan 90 Hz. By default terpasang di auto switch di mana sistem akan menyesuaikan refresh rate berdasarkan aplikasi yang dipasang ya. Sayangnya dari pengujian ini sistem auto switch-nya terlalu agresif menurunkan refresh rate. Mayoritas skenario harian seperti sosmed, browsing dan Chrome browsing gitu ya, lalu scrolling di YouTube, itu refresh rate-nya akan langsung turun ke 60 Hz saat masuk dalam aplikasi.
Jadi pengalaman navigasinya mulus itu cuma di situasi tertentu aja, seperti di home screen, menu setting, atau galeri bawaannya. Kalau kalian ingin lebih banyak aplikasi jalan di 90Hz, setting refresh rate-nya ke 90. Aplikasi yang akan jalan 90Hz akan bertambah, meskipun tetap tidak semuanya. Di beberapa aplikasi akan tetap turun ke 60Hz, misalnya seperti di Google Maps, atau saat kita lagi main game Subway Surfer sayangnya. Ya. Oh ya, kita nggak dapat info touch sampling rate-nya itu berapa Hz, tapi saat dipakai main real drum nggak terasa delay-delay yang mengganggu gimana gitu ya. Nah kalau untuk Netflix di sini menariknya sudah support Widevine L1, jadi kita bisa nonton full HD, tapi untuk HDR belum ada. Wajar sih untuk di harga segini. Nah, di atas layarnya ini ada kamera selfie di bagian notch-nya. Ya, saya tahu notch-nya memang tidak kekinian seperti yang kalian harapkan. Walaupun sebetulnya yang buah-buahan notch-nya gede banget dan kalian nggak protes ya. Tapi yang ini notch-nya memang agak spesial di sini. Kenapa? Karena isi notch-nya. Isi notch-nya adalah sebuah kamera 60 megapiksel f1.85 autofocus, sudah pakai optical image stabilizer di situ. Untuk video recordingnya itu sampai dengan 2K 30 fps dan dia bisa 1080p 60 fps. Nah, di bezel atasnya ini juga ada satu LED flash untuk membantu kamera selfie saat lagi low light. Ini lagi-lagi jarang ada smartphone yang ngasih, tapi ini klasik ya buat Infinix sebetulnya. Nah, di sisi belakang ada modul 3 kamera dengan satu flash. Kameranya ini terdiri dari kamera utama. Oh, bukan 50 megapiksel tapi 108 megapiksel f1.75 autofocus. Tapi yang satu ini tidak pakai OIS. OIS-nya hanya di kamera selfie aja. Tapi nggak ada masalah ya. Kita pernah lihat kemarin yang mana itu ya, yang pakai OIS tapi hasilnya tetap gempa bumi juga. Nah, hasil output foto secara default itu akan jadi 12 megapiksel. Tentunya ini hasil dari pixel binning ya. Nah, perekaman video maksimum sampai dengan 2K 30 fps dan lagi-lagi ada 1080p 60 fps di sini. Slow motion juga tersedia di resolusi 720p dengan frame rate sampai dengan 240 fps. Untuk kamera ultra wide-nya ini juga spesial, 13 megapiksel f2.2 autofocus. Ini penting banget, kalian nggak salah dengar, ini autofocus. Di 3 jutaan ada ultra wide autofocus. Hebatnya lagi, ini juga sekalian bisa dipakai untuk makro. Nah, coba take note ya semuanya. Pakai ginian aja di 3 juta nih, asik nih. Nggak perlu nambah kamera yang lain lagi. Udah tuh, yang wide sama ultra wide aja yang bisa kayak begini, udah asik. Untuk perekaman video dia bisa sampai dengan 2K 30 fps untuk kamera ultra wide-nya, tapi sayangnya belum support perekaman 60 fps. Jadi masih 1080p 30 aja. Ya, ini masih terhitung wajar sih sebetulnya, nggak ada masalah. Yang lainnya bahkan nggak bisa autofocus di ultra wide. Jadi hebat. Lalu untuk kamera ketiga ini depth sensor untuk bantu efek bokeh. Ya, nggak dianggap ada juga nggak apa-apa kalau yang satu ini. Overall, kami sejujurnya terkejut lihat smartphone 3 jutaan punya setup kamera seperti ini ya. Lanjut ke spesifikasinya. Untuk SoC dia pakai MediaTek Helio G99. Buat yang udah ngikutin, G99 ini bukan Helio G series biasa. Kenapa? Ya, performanya luar biasa, kestabilannya luar biasa, tapi nanti kita lihat ya dalam pengujian. Untuk RAM 8 GB. LPDDR4X sudah. Lalu untuk storage-nya 256 GB. Storage-nya UFS 2.2. Bukan eMMC ya. Untuk baterai 4500 mAh dan chargingnya disupport sampai dengan 45 watt supercharge di sini. Untuk cooling system dijanjikan menggunakan vapor chamber liquid cooling dengan ukuran yang cukup besar. Nah, lalu untuk OS dia pakai XOS 12 berbasis Android 12. Dari pantauan kami sejauh ini iklannya udah minim ya, udah nggak intrusif ya. Biasanya di bagian app drawer ada iklan, tapi di sini nggak ada. Biasanya iklan XOS ini lebih ke penawaran dari aplikasi bawaan yang muncul di panel notifikasi. Tapi kan notifikasi bisa dimatikan. Nah, kalau dia nanya bloatware, ya ini agak banyak aplikasi yang diinstal ya. Mungkin atas nama TKDN kita juga nggak tahu ya. Ada banyak. Sebagian bisa di-uninstall, sebagian tidak bisa di-uninstall. Tapi lagi-lagi ini hal yang wajar mengingat harganya segini dan fiturnya sejauh ini sudah cukup mengejutkan. Oke, kalau bicara soal Android update, memang ini masih PR untuk Infinix ya. Belum jelas akan dapat berapa kali update ya, dalam berapa tahun itu belum jelas. Ayo dong Infinix, diperjelas dong update-nya, apalagi seri-seri atasnya ini tolonglah paling nggak dikasih 2 tahun update. Oke, lanjut untuk sensor, ada gravity sensor, e-compass light sensor proximity, dan gyro sensor. Dan gyronya ini hardware, bukan software. Jadi dipakai buat gaming itu udah enak di sini. Untuk fitur keamanan ada side fingerprint unlock dan ada face unlock.
Konektivitas tentunya karena pakai G99 ini 4G. Iya 2G, 3G disupport. 4G ya jelas ya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5. Wi-Fi sharing juga bisa, saat terhubung ke Wi-Fi tinggal aktifkan fitur hotspot yang ada di panel quick setting aja. Lalu dia punya Bluetooth versi 5, USB sudah bisa OTG, dan tentunya ada NFC dong. 3 jutaan harus ada NFC. Dan lucunya, dia masih punya FM radio di sini. Kalau dibutuhkan, masih ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian benchmarknya ya. Antutu 9 kita dapat 373 ribuan. Untuk Geekbench 5 single core di 547 dan multicore di 1794. GFX Bench T-Rex offscreen 1080p di 64 fps. 3D Mark Slingshot Extreme itu grafik skornya di 2478. 3D Mark Wildlife Stress Test, nah kita lihat di sini ya, base skornya di 1262 dengan lowest score di 1256. Konsistensinya ada di 99,5%. Nggak turun ini ya. Lalu untuk CPU throttling test kita hajar lagi selama 30 menit, nggak ada throttling sama sekali. Jadi CPU-nya nggak ada ngedropnya. Luar biasa. Masih ingat harganya? Oke, lanjut. Untuk gaming kita coba sekarang di PUBG Mobile. Setting maksimum kita bisa pilih ada di Smooth Ultra atau HD High. Kita coba mainkan di setting Smooth Ultra dan frame rate kita dapat lancar di 40 fps. Masih keringanan ya buat si Zero 20 ini ya. Harusnya kebuka lah ya sampai 60 fps. Masih sanggup lah G99-nya. Kemudian untuk Apex Legend ya. Setting tertinggi yang bisa kita pakai adalah frame rate di High. Saat dimainkan ya setting ini melimit frame rate maksimum di 30 fps. Sayangnya belum bisa lebih. Padahal harusnya prosesornya bisa banget lah. Ini tergantung kerjasama dengan developernya aja nih sebetulnya. Kemudian untuk Mobile Legends, setting maksimum terbuka adalah grafisnya high, refresh rate-nya di high. Kita masih bisa dapetin frame rate 60 fps lancar di sini. Nggak terasa ada frame drop ya. Harusnya memang G99-nya udah cukup banget ya untuk settingan seperti ini. Mau lebih lagi juga harusnya bisa. Ya mungkin nunggu update, mungkin ya. Kemudian ke Subway Surfer. Ya seperti kita bahas tadi, walaupun refresh rate layarnya harusnya bisa sampai 90 Hz, sayangnya saat masuk game ini refresh rate-nya turun ke 60 Hz. Jadi frame rate-nya ketahan di 60 fps walaupun tetap aja dia lancar di sini ya. Untuk Modern Warship settingnya medium plus fps-nya di 90 dan efek kita aktifkan semua. Nah, menariknya kalau di sini refresh rate layarnya jalan di 90 Hz. Jadi frame rate-nya bisa dapat lebih dari 60 fps. Saat awal perang kita dapat di kisaran 60 sampai 65 fps, tapi karena gamenya cukup berat ya saat udah rame frame rate-nya bisa drop ke kisaran 40-an fps. Beralih ke Real Racing 3. Nah, kalau mau cobain game yang lancar di 90 fps, Real Racing 3 ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik ya, karena dia jalan di 90 fps lancar tanpa ada frame drop. Ternyata memang gamenya cocok-cocokan ya. Ada yang bisa jalan di atas 60, ada yang enggak ya, mungkin tergantung kerjasama dan keterbukaan dari developer gamenya sendiri. Kita lanjut ke Honkai Impact 3. Setting presetnya di quality, frame rate-nya kita set di 60. Kita coba main di stage post Honkai Odyssey dan kita bisa dapetin frame rate di kisaran 20 sampai 30 fps. Untuk stage ini masih belum terlalu lancar sayangnya. Masih banyak lag sana sini. Tapi kalau kita mainkan di stage yang lain lebih ringan. Jadi masih lancar-lancar aja. Nah, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Settingnya di lowest 60 fps. Kita coba traveling selama 30 menit seperti biasa. Hasilnya kita dapat average 40 fps dengan fluktuasi frame rate di kisaran 35 sampai 45 fps ya, tanpa kipas tambahan. Selama 30 menit pertama performanya segitu aja. Nggak ada throttling sama sekali, nggak ditahan atau turun sama sekali. Saat battle frame rate bisa turun ke 20-an fps sampai 30-an fps. Karena penasaran kita coba lagi pakai fan grip, pakai kipas sekarang. Tapi hasilnya nggak terlalu jauh beda. Peningkatannya ada, tapi terbilang minim sih di sini ya. Average FPS-nya naik dari 40 ke 42 fps. Saat dipakai battle juga frame rate-nya bisa drop ke 20-an fps. Apalagi saat musuhnya lagi rame dan visualnya keluar gila-gilaan di sana-sini. Sebetulnya sih, smartphone ini termasuk cukup nyaman untuk mainkan game Genshin Impact. Rankingnya bisa kita taruh di ranking C lah. Oke, sekarang kembali kita lihat suhu permukaannya. Kalau kita cek suhu permukaannya setelah main Genshin Impact 30 menit, di layar itu 35 sampai 39 derajat Celcius. Bodi belakang 33 sampai 39 derajat Celcius. Untuk kelas performanya sih ini cuman anget-anget tipis-tipis aja nih ya. Nah, terkait penyebaran suhunya udah cukup bagus, panasnya bisa menyebar sampai ke bagian bawah bodi. Oke, lanjut ke pengujian baterai. Pertama kita mulai dari local video playback 1080p. Hasilnya adalah sekitar 14 jam. Aduh, ini agak di bawah harapan kami ya. Karena biasanya smartphone lainnya pakai baterai 4500 mAh ini dan pakai Helio G99 itu bisa lebih dari 19 jam. Mungkin ini harus ada perbaikan dari Infinix.
Nah, untuk streaming YouTube 1080p non-HDR 30 menit turun baterainya sekitar 3%. Main TikTokan 30 menit turun baterainya sekitar 4%. Genshin Impact 30 menit, lowest 60 fps, baterainya turun 10% saja. Nah, sekarang kalau untuk chargingnya gimana? Ingat baterai 4500 mAh, chargernya 45 watt. Dari 0 sampai 50% hanya butuhkan waktu 20 menit. Tapi dari 0 sampai 100% butuh waktu 55 menit. Ini sudah terbilang kenceng sih ya. Sebetulnya nggak banyak smartphone di 3 jutaan yang bisa di bawah 1 jam. Umumnya biasanya 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam di sini. Bahkan ada yang deket-deket 2 jam. Oke, sekarang kita lanjut ke tes kamera tapi bareng Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Zero 20 nih. Jadi langsung aja kita mulai pengujian kameranya. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari kamera selfie-nya, saya rekam di resolusi Full HD 30 fps ya. Dan suara yang lagi kalian dengar ini adalah suara dari mikrofonnya smartphone-nya langsung. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Hasil suaranya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kalian pengen pakai vlogging tapi belum ada mikrofon eksternal. Kalau boleh jujur, mikrofonnya ini walaupun udah dual mikrofon ya, mikrofonnya ada 2. Cuman untuk kualitas mikrofonnya sendiri menurut saya masih agak kurang oke. Jadi Infinix masih harus level up lagi untuk kualitas mikrofonnya. Ya kalau buat video keseharian dong ya masih oke lah. Cuman kalau untuk vlogging yang serius sih belum, mendingan pakai mikrofon eksternal aja. Untuk kelas harganya masih belum bersaing lah. Kayak misalnya sama level-levelnya Samsung gitu di kelas 3 jutaan masih belum. Memang ini penilaiannya agak subjektif ya sebetulnya. Tapi biar bisa kasih gambaran ke teman-teman, ini saya coba bandingin side by side. Oke, sebagai gambaran untuk mikrofonnya, yang lagi kalian denger ini adalah suara dari mikrofonnya Samsung Galaxy A04s. Ya, saya bandingin sama 2 jutaan dulu deh. Jadi kalau misalnya di Samsung hasil suara itu seperti ini, sedangkan kalau di Infinix hasil suaranya seperti ini. Nanti akan ada, wah ada tukang asinan. Nanti akan saya kasih ini icon untuk menandakan sumber suaranya dari mana. Saya kasih contoh sekali lagi deh. Ini adalah hasil suara dari mikrofonnya Samsung Galaxy A04s. Sedangkan yang lagi kalian dengar sekarang adalah suara dari mikrofonnya Infinix Zero 20. Udah bisa kedengaran bedanya? Lanjut ke pembahasan soal kualitas gambarnya sendiri. Kamera selfie-nya ini luar biasa ya. Detailnya tinggi, bokeh naturalnya juga dapet. Terkait dynamic range by default sih biasa aja. Kalau mau pencahayaan lebih seimbang, kita bisa aktifkan fitur HDR videonya dulu. Ini impresif sih. Kelas harga segini punya fitur HDR video. Seperti apa efeknya? Ini contoh video tanpa fitur HDR. Kemudian ini contoh video dengan fitur HDR diaktifkan. Ini luar biasa sih. Walaupun memang resolusi video dengan fitur HDR ini maksimum di Full HD 30 aja, tapi smartphone mana lagi yang bisa seperti ini? Ini keren sih. Saya suka. Hal menarik lainnya dari kamera selfie-nya ini adalah autofocusnya. Sebuah fitur yang sangat langka untuk smartphone 3 jutaan. Saat saya coba autofocusnya, ternyata autofocusnya ini lebih untuk face tracking ya. Sayangnya kalau wajah kita masih di dalam frame, kita tidak bisa fokus ke objek dekat kamera seperti ini. Saya coba sekali lagi dengan wajah saya keluar dari frame, dan dia baru mau bekerja sih, tapi belum lancar-lancar banget. Andai kita bisa pilih cara kerjanya mau face tracking atau object tracking, itu akan lebih menarik sih. Untuk saat ini baru untuk face tracking aja. Sekarang mari kita lihat kemampuan stabilisasi video selfie-nya. By default video selfie-nya ini hanya mengandalkan optical image stabilizer aja. Tapi setelah saya lihat hasilnya, wow. Ini sih udah cukup banget ya buat saya. Kestabilannya sudah bagus. Tapi ya memang OIS ini tidak dirancang untuk menghandle guncangan yang ekstrim ya. Kalau dibawa jalan kayak gini masih bisa lah. Kalau mau menghandle guncangan yang lebih besar, baiknya nyalain aja fitur Ultra Steady-nya. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Videonya memang lebih stabil, tapi gambar jadi lebih nge-crop. Dan agak disayangkan kita tidak bisa menggabungkan Ultra Steady dengan fitur HDR tadi. Makanya saya pribadi prefer pakai OIS saja. Saya coba juga di resolusi Full HD 60 fps dan videonya masih cukup stabil berkat OIS-nya. Tapi ada satu hal yang cukup fatal buat saya, yaitu ternyata saat saya cek frame rate videonya tetap 30 fps ternyata. Ini sepertinya masalah software yang harus segera diperbaiki oleh Infinix nih. Tadinya udah excited nih. Wah asik, selfie-nya bisa Full HD 60. Tapi pas dicek lebih lanjut lah, kok videonya nggak licin? Ternyata masih jalan di 30 fps. Saya tuh sampai bingung ya. Ini saya yang salah pilih resolusi apa gimana? Ternyata setelah saya tes berkali-kali, ini terbukti memang bug sih. Videonya nggak jalan di 60 fps bener ini. Oke, kita lanjut dulu deh. Soal dynamic range biasa aja, karena fitur HDR video tadi hanya untuk Full HD 30. Masih wajar lah Full HD 60 belum bisa dapat dynamic range yang luar biasa banget.
Untuk resolusi 2K30 saya coba juga, dan untuk hasilnya sendiri juga udah oke banget. Video cukup stabil berkat OIS, catatannya sama kayak di Full HD 60 tadi. HDR video dan Ultra Steady belum bisa untuk resolusi ini. Sekarang mari kita pindah ke kamera utamanya. Pertama, soal kualitas gambar sendiri saya suka. Tidak terlalu terasa ada efek oversharpening, jadi tajamnya masih terbilang natural nih. Skin tone juga saya cocok, nggak ada komplain. Soal dynamic range sih standar ya, tinggal aktifkan aja fitur HDR-nya jika dirasa butuh dynamic range ekstra. Tapi yang harus kalian perhatikan, fitur ini tidak bisa digabungkan dengan Ultra Steady ya. Lalu HDR video tidak bisa untuk kamera ultra wide, dan kamera utamanya ini tidak ada optical image stabilizer. Jadi tidak ada bantuan stabilisasi sama sekali saat pakai HDR video di kamera utamanya. Agak sedikit membingungkan sih mungkin ya buat kalian. Tapi memang butuh waktu untuk mempelajari hal seperti ini. Semoga kalian bisa paham dan jadi bisa menyesuaikan setting kamera yang pas untuk kalian tuh seperti apa. Oke, sekarang stabilisasi videonya. Ini contoh hasil kamera utamanya, by default videonya tuh seperti gempa ya. Tidak ada bantuan OIS juga, jadi kalau mau stabil kita mesti aktifkan dulu fitur Ultra Steady-nya, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Jauh ya bedanya. Saat kita pindah ke resolusi Full HD 60, sayangnya kita tidak bisa mendapatkan video yang stabil. Selalu diingat, Ultra Steady di sini hanya untuk Full HD 30 aja ya. Tapi untungnya, video kamera utamanya ini bener bisa jalan di 60 fps. Jadi misalnya saat kita slow-mo atau turunin speednya 50% seperti ini, videonya tetap smooth dan bisa jadi salah satu solusi untuk mengurangi guncangan di video. Untuk resolusi 2K30-nya seperti ini, stabilisasi videonya tidak bisa aktif di sini ya. Mungkin kalau kalian mau pakai resolusi ini, bisa stabilkan manual lewat editing seperti pakai Google Photos misalnya. Tapi kalau kalian butuh ekstra detail, di sini memang terasa sih. Berikut perbandingannya sama Full HD 30. Terlihat kan ya bedanya? Tulisannya tuh lebih jelas di 2K30. Kita lanjut ke kamera ultrawide-nya. Sama, by default stabilisasinya tuh tidak aktif. Pakai dulu Ultra Steady-nya, nanti videonya bisa jadi jauh lebih stabil. Berasa banget bedanya. Kalau kita pindah ke resolusi 2K30, hasilnya seperti ini. Videonya jelas tidak bisa pakai Ultra Steady ya, jadi wajar hasilnya masih goyang seperti ini. Saya sendiri penasaran seberapa jauh beda detailnya Full HD 30 sama 2K30 kalau di ultrawide-nya ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, teks-teks merah ini ternyata memang bisa lebih terbaca di 2K30, jadi memang lebih detail. Selanjutnya mari kita cek autofocusnya. Kamera utamanya aman ya saat terang. Saat gelap dia masih bisa fokus, tapi agak melambat aja. Ini masih wajar. Dan yang saya baru sadari juga kalau gelapnya begini, frame rate videonya jadi 20 fps ya. Jadi jangan bingung kalau videonya terlihat tidak semulus saat lagi terang. Nah, sekarang ultrawide-nya, gokil nih Infinix nih. Bisa ngasih ultrawide autofocus di kelas harga segini. Fokusnya lancar saat terang, dan asiknya ini membuat kita bisa video makro juga. Dan jarak fokusnya udah terbilang sangat dekat. Kalau saat gelap, ultrawide-nya ini masih agak kesulitan, masih wajar lah. Ultrawide mid-range umumnya akan kesulitan di kondisi gelap. Oke, kita lanjut ke kualitas videonya saat low light. Kamera selfie-nya seperti ini, noise-nya minim, detail juga masih dapat. Saya langsung coba dengan fitur Ultra Steady ya, untuk ngecek efek jitternya, dan ternyata tidak terlalu terasa nih. Mantap lah kamera selfie-nya nih, low light juga bukan masalah. Bahkan ya, di kondisi ekstrim sekalipun, kita masih ada bantuan dari lampu flash di selfie-nya ini loh. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita ke kamera utamanya. Langsung saya aktifkan fitur Ultra Steady-nya dan efek jitternya masih terasa sayangnya. Jadi usahakan tangan lebih stabil aja saat merekam pakai kamera utamanya ini. Kalau kamera ultrawide-nya seperti ini, efek jitternya ada tapi masih di level yang wajar, tidak sesignifikan di kamera utamanya tadi. Untuk gambarnya sendiri cukup bersih dari noise, tapi terlihat sudah agak soft aja gambarnya. Tapi untuk ultrawide smartphone kelas 3 jutaan, ini menurut saya yang terbaik sih. Kompetitornya biasa udah pada bubar kamera ultrawide-nya di kondisi seperti ini. Sekarang kita lanjut ke hasil foto, biar nggak terlalu panjang pembahasannya, saya simpulkan gini aja. Untuk fotografi, Infinix Zero 20 ini adalah smartphone terbaik untuk kelas 3 jutaan tahun ini. No debat. No debat. Kamera selfie-nya, kamera utamanya, bahkan kamera ultrawide-nya sangat impresif di kondisi low light sekalipun. Oke, walaupun ini salah satu kamera smartphone terbaik untuk 3 jutaan, tapi tentunya tidak ada yang sempurna ya. Komplain saya ada 4. Yang pertama itu slow motion-nya agak di bawah harapan. Harapannya itu at least bisa Full HD 120 dah. Tapi di sini 120 fps-nya tetap di 720p dan kualitasnya juga agak di bawah harapan. Kemudian ya tadi ada bug di video selfie-nya, ketika kita set ke Full HD 60, itu nggak bener-bener jalan di 60 fps. Malah masih jalan di 30 fps. Ini agak mengecewakan sih. Semoga Infinix segera memperbaikinya lewat software update supaya beneran jalan 60 fps. Lalu terlalu banyak keterbatasan teknis soal HDR video, Ultra Steady, resolusi video, seperti yang sudah saya bahas tadi.
Kemudian komplain terakhir saya adalah tidak ada promote untuk video. Jadi buat kalian yang mau manual video, kita tidak bisa lewat app kamera bawaannya. Jadi masih harus pakai third party app lah untuk saat ini. Udah itu aja. Sekian pembahasan kamera Infinix Zero 20. Gimana menurut kalian? Terlepas dari beberapa keterbatasannya tadi, Infinix Zero 20 tetap akan jadi rekomendasi yang mudah sekali untuk kalian yang mencari smartphone dengan kamera luar biasa untuk kelas 3 jutaan. Oke, kita lanjut lagi. Untuk YouTube, smartphone ini bisa playback sampai dengan resolusi 1440p 60 fps. Untuk playback video HDR sayangnya belum bisa di sini. Untuk haptic feedback, getaran dihasilkan tuh bukan yang terbaik sih di kelas harganya. Kemungkinan karena vibration motornya memang dipakai bukan yang kelas atas untuk menekan harganya. Tapi masih layak lah untuk dipakai. Pakai aja keyboard yang bisa nge-tuning gimana vibrationnya sampai pas buat kalian. Ya, untuk harganya yang satu ini dijual di harga resminya 3.599.000. Sangat luar biasa mengingat kemampuan yang meratanya ya. Oke, saya tahu ada yang pakai Snapdragon 800 tahun lalu di harga yang dekat-dekat sini. Tapi kameranya kan nggak dapat seperti ini ya. Yang ini lengkap dan ingat ini tahun 2022 di mana perhatikan pesaingnya nggak bisa mendekati yang satu ini. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mikrofonnya masih kurang oke untuk perekaman video. Masih belum yang luar biasa mantap. Ya, kalau mengelawan Samsung masih agak susah ya. Kemudian, belum ada Pro Mode atau manual mode untuk video. Baru ada untuk foto aja. Dan untuk harga segini, dia belum 5G. Walaupun performanya sudah mirip dengan chip 5G di kelas harga yang sama. Kemudian, software update-nya belum ada kepastian. Walaupun memang dia sudah pakai OS yang tipe baru UI-nya ya. Lalu untuk bloatware agak banyak di sini memang, tapi ya lagi-lagi harganya murah, wajar kalau dijejalkan dengan aplikasi macam-macam ya. Kemudian Infinix masih harus update softwarenya nih, terutama di kamera karena kami menemukan video selfie 1080p 60 fps-nya sepertinya belum berfungsi dengan baik. Hasilnya masih di 30 fps. Ya sepertinya sih ini mungkin masalah software ya. Ditunggu update-nya nih ya Infinix ya. Lalu ya tadi ya hasil tes video playback-nya tidak seawet yang kami harapkan untuk ketahanan baterainya. Lalu untuk bodi terasa agak tebal untuk kapasitas baterainya. Biasanya bodi segini tuh 5000 mAh sih biasanya ya. Lalu untuk speaker meskipun stereo ekspektasinya harus disesuaikan karena ini bukan di kelasnya yang mendekati flagship. Paling nggak rata lah kanan kiri. Dari sisi kelebihannya, wah, untuk 3 jutaan kamera selfie-nya nggak ada obatnya nih, nggak ada lawannya nih 3 jutaan nih, mantep bener nih kamera selfie-nya ya. Dan OIS plus autofocus udah barang langka tuh di kamera selfie. Lalu ultra wide-nya autofocus dan bisa fokus dekat pula, makro pula ya. Hasil foto-foto juga terbilang oke dalam kondisi terang maupun gelap. Lalu dia punya LED flash untuk selfie-nya. RAM dan storage-nya sudah 8256, layarnya udah AMOLED 90Hz, speaker udah stereo, Netflix-nya udah L1, NFC udah ada, desainnya tergolong keren juga, dan isi box-nya masih lengkap. Ingat, ada chargernya. Ya, jadi udah paham ya kenapa kami sangat tertarik sekali dengan si Zero 20 ini atau Zero 20 ini. Dia spesial banget di kelas 3 jutaan. Oke, mungkin SoC-nya bukan yang paling kencang yang pernah dikeluarkan di kelas 3 jutaan, tapi 2022 ini sudah beda banget. Untuk semua yang keluaran tahun 2022, wah, fitur plus performanya sih monster hitungan yang satu ini. Susah nyari lawannya. Kameranya bisa dapat yang berkelas, sementara SoC-nya pun masih mumpuni di sini. Ya, menurut kami Zero 20 ini adalah sebuah smartphone yang layak sekali untuk kami rekomendasikan di 3 jutaan untuk akhir tahun 2022 ini. Good job Infinix. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.